Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Bisnis Internasional akan mempresentasikan tentang hasil diskusi dari kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi peran budaya dalam bisnis internasional. Di dalam materi kali ini, kita akan mempresentasikan dengan 3 anggota kelompok. Yang pertama ada Yusuf Dwi Permadi dengan NPM 210050. Yang kedua ada saya sendiri Anggira Yustiawan dengan NPM 210057. Dan yang terakhir ada Muhammad Yufar dengan NPM 210064. Materi pertama yang akan kita bahas di sini adalah karakteristik kebudayaan. Budaya atau culture adalah kumpulan nilai keyakinan, perilaku, adat kebiasaan, dan sikap yang membedakan satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Budaya suatu masyarakat menentukan aturan yang mengatur bagaimana perusahaan beroperasi dalam masyarakat. Beberapa karakteristik budaya berikut ini layak untuk diperhatikan karena relevansinya terhadap bisnis internasional. Nah, yang kemudian ada unsur-unsur kebudayaan. Di sini unsur-unsur kebudayaan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada struktur sosial. Apa yang dimaksud dengan struktur sosial tersebut? Struktur sosial itu adalah hal yang mendasar bagi setiap masyarakat, adalah struktur sosialnya, yaitu kerangka yang menentukan peran individu-individu dalam masyarakat, stratifikasi masyarakat, dan mobilitas individu dalam masyarakat tersebut. Nah, yang kedua ada unsur bahasa. Bahasa merupakan cerminan utama kelompok-kelompok budaya karena bahasa merupakan sarana penting yang dipakai anggota-anggota masyarakat untuk berkomunikasi antar satu sama lain. Kemudian ada unsur kebudayaan komunikasi. Nah, komunikasi di luar budaya secara verbal maupun non-verbal merupakan suatu keahlian yang sangat penting bagi para manajer internasional. Komunikasi non-verbal ini meliputi ekspresi wajah, gerakan tangan, intonasi, kontak mata, posisi tubuh, dan juga postur tubuh. Nah, keempat ada agama. Agama merupakan aspek yang penting bagi kebanyakan masyarakat. Agama membentuk sikap dan juga kepercayaan yang dimiliki pemeluknya terhadap pekerjaan, konsumsi, tanggung jawab individu, perencanaan untuk masa depan. Dan yang kelima ada nilai dan sikap. Nah, nilai dan sikap merupakan prinsip dan standar yang diterima anggota-anggota tersebut. Sikap terdiri atas tindakan, perasaan, dan pemikiran yang dihasilkan dengan nilai-nilai tersebut. Pendekatan kebudayaan. Yang pertama ada pendekatan konteks rendah hingga konteks tinggi. Salah satu cara untuk mencirikan perbedaan dalam berbagai budaya adalah pendekatan konteks rendah hingga konteks tinggi yang dikembangkan oleh Edward dan Mildred Hall. Yang kedua ada pendekatan klaster budaya. Pendekatan klaster budaya adalah teknik lainnya untuk mengklasifikasi dan memahami budaya nasional. Yang selanjutnya ada 5 dimensi budaya menurut Hofstede. Yang pertama ada 1. Orientasi sosial. Dimensi pertama yang diidentifikasi Hofstede adalah orientasi sosial. Orientasi sosial adalah keyakinan seseorang tentang relatif pentingnya individu dan kelompoknya. Yang kedua ada orientasi kekuasaan. Orientasi kekuasaan merujuk pada keyakinan bahwa orang suatu budaya memiliki pandangan tentang kewajaran kekuasaan dan perbedaan wewenang dalam berbagai hierarki seperti organisasi bisnis. Yang ketiga adalah orientasi ketidakpastian. Dimensi dasar ketika perbedaan individu yang dipelajari Hofstede adalah orientasi ketidakpastian. Orientasi ini merupakan perasaan yang dimiliki seseorang tentang situasi yang tidak pasti atau ambigu. Yang keempat, orientasi tujuan. Dimensi yang keempat, orientasi tujuan adalah cara orang termotivasi untuk bekerja terhadap jenis tujuan yang berbeda. Salah satunya yang ekstrim pada rangkaian orientasi quant adalah perilaku tujuan agresif atau aggressive goal behavior. Yang terakhir atau yang kelima adalah orientasi waktu. Orientasi waktu adalah sejauh mana anggota suatu budaya mengadopsi pandangan jangka panjang versus jangka pendek pada pekerjaan, kehidupan, dan aspek masyarakat lainnya. Yang selanjutnya
Manajemen internasional dan perbedaan budaya meliputi memahami budaya baru. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.